Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya di hari baru, hari Rabu, 3 November 2021, kasih Tuhan tetap dialami dalam segala keadaan. Baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit. Kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Bahkan kita jujur, kasih Tuhan terasa lebih besar. Justru dalam kesakitan, dalam penderitaan, dalam kesulitan. Seperti biasa, kita akan mendengarkan firman Tuhan, mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja. Untuk hari Rabu ini, bacaan dari Perjanjian Lama, dari Kitab Rut pasal 1. Kitab Rut pasal 1. Sebelum membaca firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Di segala situasi kami merasakan berkat dan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berkurang sedikit pun. Karena yang terbesar Tuhan sudah nyatakan. Di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, terjamin kehidupan kekal bagi orang yang percaya. Kasih terbesar Tuhan sudah kami alami dan akan disempurnakan ketika Kristus datang. Pagi ini kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami sadar kami terbatas. Kami sadar bisa banyak godaan menggoda diri kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus menolong kami. Baik yang mendengarkan firman Tuhan secara langsung dari Bukit Sion maupun yang mendengarkannya melalui YouTube atau WhatsApp atau media sosial yang lain. Tolonglah kami semua, sebab kami berdoa dalam nama Kristus Yesus kepada Bapa di sorga. Amin. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 17. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah,
sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini, saya melihatnya dari satu sisi dan orang lain bisa melihatnya dari sisi yang lain. Ini dua orang menantu dan mertua yang disebut di sini. Di lain waktu nanti mungkin kita akan bisa melihat dari sisi menantu. Tapi kali ini saya akan melihat dari sisi mertua. Maka judul renungan saya beri judul renungan mertua yang diteladani. Mertua yang diteladani. Bapak Ibu saudara-saudara, bagi orang-orang yang sudah menikah, umumnya punya mertua. Umumnya punya mertua. Artinya bisa saja ada orang yang tidak punya mertua lagi karena yang dinikahi adalah orang yang sudah yatim piatu. Tetapi kebanyakan orang masih punya mertua. Bagaimana hubungan antara menantu dan mertua? Tentu masing-masing kita punya sikap, punya pengalaman, punya pengamatan, dan sebagainya. Dan menarik dalam bacaan ini ada mertua dan menantu. Kisah ini terjadi ketika orang Israel dari Mesir masuk tanah Kanaan tidak langsung dipimpin oleh raja, tapi mereka dipimpin secara bergantian oleh hakim yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Sesudah masa hakim-hakim baru terpilih raja yang pertama, Raja Saul, dan selanjutnya. Dan di masa para hakim memerintah, di ayat 1 disebut bahwa di tanah Yehuda itu ada kelaparan di tanah Israel secara keseluruhan. Ada kelaparan di sana dan memaksa satu keluarga, suami istri dan 2 orang anak laki-laki untuk pindah ke Moab, pergi merantau, mencari hidup yang lebih baik. Tetapi di sana di Moab, ketika mereka sudah tinggal di sana, sang suami meninggal. Lalu kedua anaknya laki-laki dari Naomi ini mengambil masing-masing istri yang orang Moab. Mahlon dan Kilion, si anak laki-laki, menikah dengan Orpa dan Rut. Tapi kemudian terjadi juga bahwa kedua anak laki-laki Naomi itu Mahlon dan Kilion meninggal juga. Bisa dibayangkan Bapak Ibu betapa sakit hati seorang ibu, seorang perempuan yang ditinggal suaminya mati dan ditinggal 2 anaknya mati di tanah perantauan di negeri orang asing. Dan dalam posisi itu dia mendengarkan bahwa ternyata tanah Israel sudah diberkati lagi oleh Tuhan, bahwa tidak ada lagi kelaparan di sana. Orang sudah mulai panen di sana dan karena itu dia berniat untuk kembali ke negerinya. Dan saat itu dia ditemani oleh 2 orang menantunya, Orpa dan Rut.
Dan di tengah perjalanan ia menyatakan kasih kepada kedua menantunya, supaya mereka kembali ke negerinya mencari suami yang baru, karena tidak mungkin Naomi melahirkan lagi anak laki-laki, tidak mungkin lagi menikah. Artinya Naomi ini mementingkan kepentingan dua anak mantunya. Dan seorang anak mantunya kemudian yaitu Orpa kembali, walaupun harus diawali dengan sikap tangis dari Orpa sendiri. Itu berarti bahwa Orpa juga merasakan keteladanan dari seorang mertua luar biasa, sehingga tidak mudah baginya untuk meninggalkan Naomi begitu saja, walau pada akhirnya ia mengikuti sarannya Naomi. Tetapi ada menantu yang lain, yaitu Rut, yang justru berkata, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Di mana engkau mati, di sana aku mati. Hanya maut yang memisahkan kita. Ini keterikatan yang luar biasa dari seorang mantu kepada mertua. Dan mengapa itu bisa terjadi? Tentu karena sikap mertua yang pasti baik, pasti tulus. Walaupun tentu saja sebagai orang yang beriman, ia juga mengeluh. Ia mengatakan, lengan Tuhan teracung kepadaku. Tetapi tentu saja hidupnya bersama-sama dengan Rut dan Orpa itu menjadi teladan yang luar biasa, sehingga Rut berkomitmen meninggalkan keluarganya, orang tuanya, saudaranya, bangsanya, Allahnya sekalipun, untuk mengikuti Naomi. Berarti Naomi adalah mertua yang luar biasa ketika hidup bersama-sama dengan kedua mantunya, sehingga tidak mudah bagi mantunya untuk meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap orang beriman juga bukan berarti dia tidak mengeluh. Naomi mengeluh, tapi dia tidak meninggalkan Tuhan Allahnya. Kita bisa mengacu juga pada teladan kita, guru kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika dia ada di dunia, dia juga mengeluh. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi keberserahan kepada Bapa itu jauh lebih penting. Orang beriman bisa mengeluh, tapi imannya tidak pernah berkurang. Maka pelajaran penting dari renungan kita hari ini adalah, mari menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi mantu, bagi orang-orang di rumah kita. Kita boleh mengeluh, tetapi yakinlah bahwa keberserahan kepada Tuhan itu juga akan menjadi teladan yang luar biasa bagi anak-anak, bagi keluarga, bagi mantu, bagi siapapun di rumah kita. Biarlah kita belajar untuk menjadi orang tua yang baik, menjadi mertua yang baik, menjadi teladan bagi sesama, meneladani Kristus, yang sekalipun dalam penderitaan yang luar biasa ia juga mengeluh, tapi pada akhirnya dimuliakan oleh Bapanya sendiri. Terpujilah Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya kami dikuatkan, dibimbing, ditegur, dikoreksi, untuk menjadi teladan dalam rumah tangga, baik kepada anak mantu, kepada anak-anak kami sendiri. Tolonglah kami, ya Roh Tuhan, Roh Kudus sendiri menolong kami. Berkati gereja Tuhan di muka bumi terus menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi Kristus untuk mengasihi sesama. Berkati negara kami, bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati rumah tangga kami masing-masing, pekerjaan, pergumulan, berkati yang sakit pulihkan mereka, yang berduka hiburkan, yang bergumul diberi kekuatan, yang berulang tahun makin bersyukur kepadamu. Tolong semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.